lanjutkan. Sebelum kita balik ke narasumber, sudah ada perwakilan dari masyarakat. Saya bilang mungkin juga mewakili suara publik untuk kasus ini. Dari HMPI, silakan Mas. Ya, kami dari teman-teman Himpunan Mahasiswa Pasar Sarjana, tanggal 23 November kemarin, kami selaku pengadu. Dalam hal ini, kami melihat ini ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Setnov. Nah, saya pikir walaupun misalnya garing di sini, karena kan harapan kita MKD itu hadir di sini. Paling tidak harus ada keterbukaan. Apa tanggapan dari MKD ketika Anda datang ke gedung DPR dan memberikan sampai hari suara ini MKD katanya masih dalam proses mempelajari. Tapi teman-teman kecewa melihat statement salah satu anggota MKD bahwa di sini kan belum tentu ada pelanggaran kode etik. Padahal hasil kajian dari teman-teman 65 perguruan tinggi itu menyimpulkan bahwa jelas-jelas Setnov itu melanggar kode etik. Itu jelas, pasal kami itu jelas. Mulai dari pasal 1, 2, 3, kemudian 8 sampai 20 itu akan jelas bunyi pelanggaran yang dilakukan oleh Setnov. Sehingga kami sangat berharap untuk menjaga kehormatan lembaga kita, ya sebaiknya Setnov ini kan diistirahatkan aja dulu. Lebih baik Setnov mundur atau kemudian diganti lewat MKD? Sebaiknya mundur untuk menjaga juga citranya kan. Ini kan persoalan mental sebenarnya. Nah kalau Setnov itu punya moral, saya pikir sebaiknya mundur dulu. Berikan ke partai pengusung, kan sudah diatur juga kan secara teknis. Nah sudah terserah teman-teman di Golkar misalnya siapa yang kemudian menggantikan Setnov. Tapi kami pikir bahwa kan Partai Golkar ini kan partai senior lah. Saya kira banyak kader-kader terbaik di situ yang jauh bisa mengangkat derajat lembaga tinggi negara. Oke. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih banyak. Masukan yang menarik. Mbak Yoris, silakan ditanggapi. Terima kasih. Saya pikir kita pertama memang ada 91 kader Golkar di DPR RI. Dan dari 91 itu kan kita bisa lihat kan. Yang punya pengalaman, senioritas, punya integritas, dan tidak kurang kalau soal sumber daya manusia. Memang mungkin cuman mekanismenya itu kan harus diusulkan dari partai. Sementara Golkar sendiri sedang dalam proses pergantian ketua umum melalui Munas yang sedang. Mudah-mudahan tidak lebih dari tanggal 20 ini sudah selesai. Kalau itu sudah selesai maka segera itu akan dilakukan. Jadi kita ada dalam keputusan tim dalam rangka proses Munaslup. Pertama tentu pergantian ketua DPR itu pasti. Dan yang kedua secara politik bahwa begitu terpilihnya ketua umum pertama itu pansus hak angket ini segera harus dibubarkan dan itu ditarik. Oh kenapa tiba-tiba ke ini kan masalah kan. Kita mendukung pemerintah kok kenapa kita yang mempelopori. Ada 3 hal begitu. Pertama tentang revisi undang-undang KPK. Itu kan dimotori oleh Golkar kan. Kemudian tentang pansus ini. Dan satu waktu itu. Jadi proses sampai saya kebetulan diganti, ini kan ada satu proses politik di internal. Bahwa kita mendukung pemerintah, Jokowi JK, tetapi dalam rangka pemberantasan korupsi sesuai dengan komitmen Golkar pada tanggal 16 Mei 2016, harus bersama-sama dengan pemerintah memberantas korupsi, narkotika, dan intoleransi. Nah, kita sudah memberikan dukungan, kenapa sekarang kita mempelopori dalam merubah ini, revisi undang-undang KPK, pansus, kemudian pencegahan pencekalan Setia Novanto. Kenapa kita harus mempelopori hal-hal yang bertentangan dengan komitmen? Tapi Setnov itu masih seberapa kuat sih di balik jeruji di sebetulnya nggak kuat. Golkar? Kalau di Golkar itu begini, Golkar ini bukan partai politik yang baru. Golkar itu ada pini sepuh sampai dengan kader yang sekarang kita kenal dengan kader now atau milenia ini kan. Ini kan sudah tergabung. Kader zaman now gitu ya. Now sekarang ini. Ya. Nah, jadi saya pikir cuma karena kedewasaan sehingga kita pertamanya memang kita sudah berpikir bahwa ini untuk menjaga marwah partai ini sehingga segala sesuatu biar kita berembuk secara baik-baik. Tetapi melihat dari sisi elektabilitas kita yang makin hari makin menurun karena cenderung itu partai terlalu membela perorangan dalam kasus Setia Novanto sendiri kan. Sehingga melibatkan institusi ini. Jadi akhirnya yang rusak ya institusi ini dan Kesandera semua. Tersandera semua. Oke. Itu yang jadi masalah. Pak Marsudi ada mau menanggapi? Oke, ini kan soal ketua umum tapi kan ujungnya juga mengganti ketua DPR. Ini agak pusing ketika ketua umum partai juga menjadi ketua DPR nih.
terlalu banyak ikatannya? Lewat mekanisme partai tentu yang berperan kan ketua umum. Persoalan kan ketua umum kan masih gonjang-ganjing kan apakah ada penggantian atau tidak. Begitu ada penggantian ketua umum selesailah urusan DPR. Kalau kita ikuti mekanisme partai. Tapi berapa lama kita nggak tahu. Jadi kan DPR juga kesandera urusan internal Golkar. Tapi kemarin Tapi waktu karena ini- penggantian Setia Novanto oleh Ade Komarudin cepet kok. Mas sekarang nggak bisa cepet. Habis itu ganti lagi, jadi Ya, cepet ganti juga. lagi, ganti-ganti kayak pemain bola tuh kan cepet, kenapa enggak? Ya. Tapi saya pikir kalau saya, Implikasi politiknya Kang Asep. enggak, Jadi kalau ini- saya gini ya, Setia Novanto mungkin lah cepat atau lambat kan lihat sinyal-sinyalnya nampak sudah arahnya ya. Tapi justru saya beban Pak Yasin terutama mungkin ya yang concern dalam pemberantasan korupsi yakin berdua juga sama lah kalau guru saya berdua ini justru tidak berhenti di Setia Novanto. Ya, Setia Novanto oke, besok lusa akan jadi terdakwa lah ya. Justru bagaimana sekarang penjelasan para EKTP ini gitu kan. Kan ini klasternya ada klaster eksekutif. Udah nyampe direktur sama dirjen. Ya. Saya pikir ke sini ke atas harus dibuka dong. Kan sekjennya atau siapanya, siapa lagi gitu kan harus dibuka dong. Tidak hanya Setia Novanto. Kemudian di DPR, Legislatif. di legislatif kan disebut. Jangan hanya partai Golkar aja kan, ada partai-partai eceran lainnya kan yang dapat ceceran semua. Kang jangan gitu loh, nama Pak Marzuki Nah, disebut makanya juga Pak Marzuki loh. kan biar menjelasin nanti kan. Pak Marzuki Iya, Pak- itu disimpan dulu pertanyaannya, dijawab dulu soal MKD-nya. Ya kan ini mau buru-buru aja nih, kan sebentar nih. Dijawab dulu Pak, tapi nanti habis itu Bapak jawab pertanyaan lagi soal Bapak nama-nama disebut menerima 20 miliar dari IKTP Pak. Enak juga 20 miliar banyak. Dan jadi gini loh, saya tanyakan kepada, ini kata Nazarudin. Nazarudin itu menyampaikan dia melihat, artinya menyaksikan saudara Mulyadi menyerahkan uang ke saya 20 miliar. Mulyadi ini di Komisi 5 loh, nggak ada urusan dengan IKTP ya, itu pertama. Yang kedua, saya panggil Mulyadi, Mul, gimana kok kamu disebut-sebut dalam kasus IKTP? Ini Pak Ketua katanya. Inilah yang kita sesalkan ya. Kenapa orang yang sudah terpidana bisa berbisnis di dalam? Ini fakta loh. Dia melalui orang minta proyek kepada Mulyadi. Komisi 5. Nah, jadi orang ini bawa telepon. Telepon dihubungkan ke dalam. Bahwa dia minta proyek. Ini fakta yang disampaikan Mulyadi. Oleh Mulyadi nggak mau kasih. Apa urusannya? Diancam. Kalau kamu nggak kasih, aku sebut nama kamu di EKTP. Ya sebut saja katanya. Dan benar disebut. Betul disebut. itu faktanya begitu. Nah, Jadi saya nggak terima, heran, Pak? Ya, tanya Mulyadi saja. Yang memberikan ke saya Mulyadi katanya. Tanya Mulyadinya. Lalu konteksnya apa ngasih saya 20 M? Dan 20 M itu tidak disebut dalam US dollar apa 20 M loh. 20 M nggak tahu berapa banyak kok. Bawa apa? Bawa uangnya tuh secara fisik. Kalau yang lain kan disebut dolar kan. 500 ada sekian. Ini Marzuki Ali itu 20 M. Kenapa kemudian ini nembak Marzuki Ali? Nggak ngerti saya. Pasti ada sesuatu kan, nggak mungkin nggak ngerti. Tanya aja dia. Saya kan nggak tahu. Makanya karena itu saya langsung lapor Baris Krim. Saya nggak main-main kok. Ini nama baik saya, kredibilitas saya, dan saya jaga nama saya selama saya memimpin DPR. Maka besok harinya begitu saya disebut, besok hari saya langsung ke Baris Krim. Saya laporkan siapa yang nyebut nama saya laporkan semua. Nah pada saat itu Andi Narogong yang katanya menyebut nama saya, rupanya apa yang sampaikan jaksa tidak sesuai dengan berita acara. Yang jaksa sampaikan itu Andi Narogong. Nah saya tuntut Andi Narogong sama si Sugiharto sama Irman. Karena katanya dia mengiya-iyakan. Artinya kan tahu saya menerima uang kan. 3 itu saya tuntut semua. Nah persoalannya yang tadinya Andi Narogong belum tersangka, karena saya lapor mau dipanggil, tahu-tahu tersangka dan ditangkap. Sehingga proses penyelidikan di Baris Krim ditunda karena mendahulukan kasus korupsinya. Itu Baris Krim punya alasan demikian. Oke, baik itu penjelasan dari Pak Marzuki. Tapi memang bisa seperti itu Pak. Tadi disayangkan orang yang sudah ada di penjara bisa minta proyek, bisa ngancam dan lain-lain, bisa bersuara di mana-mana. Ya, ini masalah pembuktian. Jadi kalau kita melihat kasus IKTP ini terulang yang kedua kalinya aliran yang melibatkan dugaannya ya. Diduga banyak anggota DPR yang terlibat. Khususnya pada saat itu kan Komisi 2 ada 51 orang yang disebut di dalam dakwaan jaksa penuntut umum pada waktu di persidangan. Sugiharto dan Irman pada saat itu.
itu cukup banyak sekali, belum yang swasta. Nah, kenapa saya sebutkan yang kedua ini, pada saat seingat saya ini, pada saat cek pelelawat itu juga mengalir kurang lebih 30 anggota DPR. Jadi setiap orangnya itu, jadi biasalah menyampaikan atau mungkin pembela hukumnya itu pasti mengatakan tidak menerima. Gitu. Nah, sekarang tinggal profesionalitas dari tim penyidik itu untuk membuktikan itu, untuk menghadirkan masing-masing orang itu 2 alat bukti, dan buktinya itu kan antara lain juga keterangan terdakwa, apa yang dia lakukan, apa yang dia ketahui, dan diangkat sumpah dalam persidangan, termasuk juga saksi. Kemudian surat-surat yang dihasilkan dari penggeledahan sesaat seorang itu dinyatakan sebagai tersangka. Itu akan menambah, dan kita lihat saja nanti pengembangan penyidikannya itu. Terbukti atau tidak? Ya, kalau memang kan, nanti kemarin fakta persidangan itu kan, dulu 2 putusan sudah di PN, PT, disebut nama-nama orang. Kemarin penjelasan Adi Narogong. Ya gitulah pokoknya susah nyebutnya itu ya. Itu menyebutkan peran bagaimana SN, peran temen yang minta 5%, beli jam, bagaimana peran Tanot, dan semuanya sebenarnya semakin jelas persoalan ini kan. Ini ketika oknum DPR. Karena dia mengetahui dan melihat. Betul. Itu salah satu alat bukti. Keterangan saksi nanti yang disumpah, surat-surat hasil penggeledahan, dan petunjuk yang lain yang berkaitan dengan barang bukti yang ada kaitannya dengan dugaan korupsi yang diatur dalam KUHP 184, itu yang menjadi dasar pengembangan penyidikan bagi penyidik di KPK. Pak Marzuki sudah pernah dapat surat panggilan dari KPK? Saya udah 2 kali dipanggil. Pertama dipanggil kasus Andi Narogong. Saya hari itu mau berangkat, ya saya hadirin. Sebenarnya jam 2 udah selesai sih, ditunda-tunda. Saya agak tegur juga penyidiknya. Saya bilang, kok saya ini kan nggak mendengar, nggak melihat, nggak ikut, nggak apa, kok ditunda-tunda kenapa lama? Bapak lumayan nih, lebih cepat, kata biasa sampai maghrib. Itu kalimatnya. Loh kalau saya ngapain saya di sini? Saya mau pergi, kalau nggak saya tinggal. Akhirnya dipercepat. Tapi nggak ada buka durian lagi Pak ya, kayak ibu itu. Nggak tahu. Nah lalu yang kedua, waktu Novanto jadi tersangka, saya dipanggil lagi kasus Novanto. Anehnya, pertanyaan 100% persis pertanyaan Andi Narogong. Hanya tersangkanya dirubah Novanto. Saya tanya, kok tanyanya gini juga? Kenapa saya harus hadir? Padahal jelas katanya ini berita acaranya berbeda. Loh kalau ada orang 10 orang yang tersangka, saya dipanggil terus. Ini apa urusannya saya? Mungkin itu bagian dari strategi penyidikan, Pak? Ya, saya nggak lihat, saya nggak mendengar, saya nggak ikut cawe-cawe. Silahkan dengar semua orang yang bicara. Ada nggak menyebut nama Marzuki Ali? Apa telepon, apa ikut kumpul, apa-apa. Nggak ada sama sekali. Jadi kan ini sesuatu yang menurut saya sih ya merusak nama baik. Betul-betul merusak nama baik loh. Nah kalau sudah begini, saya tuh waktu yang kedua dipanggil paling setengah jam loh. Dia langsung cetak, rubah ganti nama aja. Katanya ada koreksi nggak? Saya bilang, nama Johnny Allen aja waktu itu yang jabatannya saya salah, itu aja dirubah saya bilang. Yang lainnya nggak ada. Sama? Beda. Ya yang lain sama persis, saya tekan selesai pulang. Jadi aneh loh, ini cara penyidikan seperti ini kok ini menzolimin orang. Isu di luar kan seolah-olah saya ini dipanggil-panggil. Padahal yang ditanya hal yang sama 100%, nggak ada bedanya sama sekali. Kalau menginginkan pertanyaan berbeda mungkin dipanggil lagi nanti Pak. Ya silahkan aja. Jadi Bapak harus dipanggil dengan pertanyaan berbeda atau gimana ya Pak? Ini kan udah misalnya bisa saja tuh untuk melihat konsistensi daripada saksi. Biasanya karena disebut nama beliau ditanya iya atau tidak, kalau jawab tidak ya sudah gitu kan. Jadi kalau lebih gampang kan lebih enak Pak sebenarnya. Enggak, saya itu anggap aja rekreasi Pak ke KPK Pak. Ini masyarakat kita ini ya, kalau kita seolah dipanggil gitu seolah sudah persoalan. Ini yang tersangkut kasus merusak. hukum. Karena apa? Ya kehidupan saya ini kan beda loh, bukannya selebritis, bukannya orang yang narsis. Saya kan orang yang hidup biasa-biasa di lingkungan ulama dan sebagainya, merasa nggak enak hati loh. Kecuali kehidupan saya ini biasa hura-hura atau apa, itu bolehlah silahkan. Bisa dicek lah kehidupan saya bagaimana. Saya menjaga marwah sebagai ketua DPR 5 tahun, saya jaga betul. Saya nggak mau main-main Banggar. Silahkan tanya semua orang Banggar, pernah nggak namanya Marzuki Ali ikut-ikut persoalan Banggar? Tidak pernah sama sekali. Oke. Ini judulnya bisa diganti nih, curhat Marzuki Ali. Tapi gini, kalau Pak Marzuki Ali kita hormati, tapi ada juga anggota DPR yang bawa koper ke KPK tuh.
Coba nonton dulu pulang lagi habis itu. Oke. Tadi diusir bininya kali itu. Kita jeda dulu, kita lanjutkan sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami di Opini Dua Sisi.